Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin alladhi arsalahu Allahu ilaina syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, takwa merupakan salah satu bekal terbaik dalam menjalani kehidupan dunia yang singkat ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Yang artinya, berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Oleh karena itu, khotib mengawali khutbah yang singkat ini dengan wasiat takwa. Marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan segenap yang dilarang olehnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, seringkali perbedaan pendapat memicu pertengkaran dan konflik. Padahal perbedaan pendapat dalam Islam adalah sebuah keniscayaan. Dari dahulu sampai sekarang, perbedaan pendapat sudah pasti ada dan itu sunatullah. Termasuk perbedaan pendapat dalam memilih pemimpin negara, termasuk pada saat dulu di masa awal-awal Islam. Para sejarawan seperti Ibnu Ishaq atau Al-Tabari mengungkapkan bahwa setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat Nabi hampir tidak percaya bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Orang pertama yang tidak percaya Rasulullah wafat adalah sahabat Umar. Bahkan beliau sampai menduga bahwa berita tersebut dibuat oleh orang-orang munafik. Sahabat Abu Bakar yang sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Rasulullah SAW itu sudah wafat, kemudian datang menghampiri Umar sambil mengutip surat Az-Zumar ayat 30, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad akan mati dan sesungguhnya mereka pun akan mati. Akhirnya sahabat Umar pun mencoba menerima kepahitan ditinggal oleh Rasulullah SAW selamanya. Tidak hanya sampai di situ, perbedaan pendapat juga terjadi terkait siapa seharusnya yang menggantikan Rasulullah SAW menjadi seorang pemimpin. Para sahabat Ansor dan Muhajirin berbeda pendapat saat hendak menentukan seorang pemimpin mengganti Rasulullah SAW. Bertempat di Saqifah Bani Sa'idah, kaum Ansar memilih Sa'id bin Ubadillah pemuka suku Khazraj sebagai pengganti Rasulullah SAW. Namun Abu Bakar, Umar dan Ubaidah menyampaikan ketidaksetujuannya kaum Muhajirin atas pilihan kaum Ansar itu. Menurut kaum Muhajirin,
pemimpin pengganti Rasulullah itu sebaiknya dari kalangan Quraisy. Namun usulan ini juga ditentang oleh Hubab bin Munzir dari kalangan Ansor. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, di saat terjadi perdebatan sengit tersebut, Abu Bakar mengajukan dua calon khalifah, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah dan Umar bin Khattab. Namun kedua tokoh ini menolak usulan tersebut. Agar tidak terjadi perdebatan yang berlarut-larut, sahabat Umar pun berinisiatif membaiat Abu Bakar dengan suara lantang dan kemudian diikuti oleh Abu Ubaidah. Para ulama menyebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq merupakan satu-satunya sahabat Nabi yang pernah menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai imam sholat. Pesan secara tersirat bahwa Abu Bakar memang layak menggantikan Rasulullah SAW. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, dalam Tarikh Al-Khulafa karya Imam Suyuti disebutkan bahwa untuk menghindari perseteruan berkepanjangan antara kaum Muhajirin dan Ansor, di mana kaum Ansor sudah berkumpul di Bani Saqifah untuk mengangkat Sa'ad bin Ubaidah sebagai pemimpin, Abu Bakar As-Siddiq menghampiri mereka dan melakukan distribusi kekuasaan. Abu Bakar Siddiq mengatakan, kami adalah pemimpinnya dan kalian adalah para menterinya. Nahnu al-umara wa antum al-wuzara. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, contoh perbedaan pendapat di atas dalam memilih pemimpin seharusnya kita jadikan pelajaran yang berharga. Terlebih lagi kita ini berada di negara yang satu dengan keberagaman yang cukup berwarna, di mana negara yang paling multikultural bahkan di dunia, bahkan pulau yang ada lebih dari 15.000 pulau dan lebih dari 3.000 bahasa. Berdebat sesengit apapun selagi tidak mengucapkan ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong atau hoax, saling menjatuhkan personal, itu merupakan hal yang biasa dalam hidup di negara demokrasi. Akan tetapi jika berdemokrasi sudah menggunakan hoax, ujaran kebencian, dan hate speech dan lain sebagainya, maka itu sesuatu yang harus dihindari. Sebagaimana kita diajarkan untuk menjaga lisan, tetapi kita juga diajarkan untuk menjaga jari jemari kita sebagai relevansi lisan masa kini. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia tergantung bagaimana dia mampu menjaga lisannya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, setelah sudah ada ketetapan dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU siapa pemimpin yang akan terpilih nanti, kita harus mendukung dan tidak boleh memberontak pemimpin yang sudah dipilih, baik secara jujur dan adil. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ati wa in ta'ammara 'alaika 'abdun." Yang artinya, saya memberi wasiat kepada kalian agar tetap bertakwa kepada Allah, tetap mendengar dan taat kepada pemerintah, walaupun yang memerintah kalian seorang hamba sahaya atau budak. Hadis riwayat Tirmidzi. Namun kita juga boleh mengkritik pemerintah atau penguasa ketika pemimpin yang terpilih nanti melakukan ketidakadilan atau penyalahgunaan wewenang dan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar etika bernegara dan undang-undang. Sebagaimana kata Nabi, la ta'ata fi maksiatin innama ta'atu fil ma'ruf, yang artinya tidak wajib taat dalam kemaksiatan dan ketaatan hanyalah dalam perkara yang ma'ruf atau bukan maksiat. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu, perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Marilah kita jadikan perbedaan ini menjadi sesuatu yang indah. Bebas memilih siapapun yang dipilih, tetapi persatuan dan integritas sebagai bangsa tanah air Indonesia harus kita jaga. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, demikian khutbah yang singkat pada Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختل والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي